Pada tanggal 11 April badai angin yang sangat kuat dan tak terduga menerjang Beijing, Provinsi Hubei, dan wilayah lainnya. Rekaman yang diambil oleh masyarakat menunjukkan langit gelap berawan dan debu berputar-putar menciptakan kekacauan. Orang-orang kesulitan mengemudi, tenda pedagang kaki lima terbalik, dan pohon-pohon tumbang ke jalanan. Banyak orang berlindung di mobil mereka untuk menghindari bencana. Beberapa pengguna daring menggambarkan pemandangan itu mengerikan, menyerupai film bencana. Wow, anginnya datang. Aku bahkan tidak bisa membuka mataku karena angin ini. Dengarkanlah, angin kencang akhirnya mencapai Beijing. Rekaman yang dibagikan menunjukkan bahwa pada pukul 10 pagi tanggal 11 April angin kencang melanda distrik Chongqing di Beijing, menerbangkan badai pasir besar. Angin kencang tidak hanya memengaruhi lalu lintas darat, tetapi juga mengganggu perjalanan udara. Sebuah video merekam momen ketika sebuah pesawat penumpang di Beijing menghadapi angin kencang saat lepas landas, menyebabkan seluruh pesawat berguncang hebat. Rekaman mengerikan itu membuat pengguna daring berkomentar, "Saya pikir kita tidak akan selamat hari ini." Sekitar pukul 2 pagi tanggal 12 April, angin kencang masih menimbulkan malapetaka. Sebuah pohon populer di halaman di distrik Seicheng, Beijing, tumbang oleh embusan angin dan menimpa beberapa mobil pribadi. Selain itu, rekaman daring menunjukkan angin bahkan mencabuti seluruh bagian plester dinding bangunan. Angin kencang di Beijing mencapai puncaknya pada pukul 10 pagi tanggal 12 April. Beberapa transportasi umum ditangguhkan dan taman-taman ditutup. Rekaman dari pengguna daring menunjukkan betapa kuatnya angin, dengan pintu mobil tidak dapat ditutup dan orang-orang kesulitan berjalan melawan angin di distrik Chaoyang, Beijing. Sebuah pohon palonia berusia 50 tahun tumbang oleh angin kencang, menyeret tiang listrik di dekatnya. Pada tanggal 11 April Administrasi Meteorologi China mengeluarkan peringatan 5 tahun simultan yang jarang terjadi, konveksi kuat, angin kencang, badai salju, hujan lebat, dan badai pasir, yang memengaruhi wilayah luas dari Mongolia dalam di utara hingga Guangdong di selatan. Pada tanggal 12 April otoritas China terus mengeluarkan peringatan angin tingkat oranye, peringatan tingkat kuning untuk konveksi kuat dan badai salju, serta peringatan badai pasir tingkat biru. Sebelumnya, pada tanggal 10 April Observatorium Meteorologi Beijing mengeluarkan peringatan angin tingkat oranye, menandai peringatan pertama seperti itu di kota itu dalam dekade terakhir. Menurut standar nasional China, angin diklasifikasikan menjadi 18 tingkatan. Angin tingkat 8 dianggap angin kencang yang mampu mematahkan dahan pohon. Angin tingkat 10 diklasifikasikan sebagai badai, cukup kuat untuk mencabut pohon dan bahkan berpotensi merobohkan bangunan. Angin pada tingkat 11 dan 12 sangat jarang terjadi di daratan, dan angin yang melebihi tingkat 12 dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur dan fasilitas di darat. Para ahli memperingatkan bahwa jika berat badan Anda kurang dari 59 kg, Anda bisa terbawa angin dan disarankan untuk tetap di dalam ruangan. Media China melaporkan bahwa karena pengaruh udara dingin yang kuat, China Utara mengalami peristiwa angin kencang berkelanjutan yang langka ini dari tanggal 11 hingga tanggal 13 April. Cakupan peristiwa ini luas dan durasinya panjang, dengan beberapa daerah bahkan mungkin mengalami angin ekstrim yang melebihi tingkat 11. Pada tanggal 11 April Shijiazhuang di Hubei dilanda badai angin parah dan hujan lebat dengan kecepatan angin mencapai tingkat 12 hingga 13 di beberapa daerah. Tempat sampah tertiup melintasi jalanan, lengkungan besar di jalanan pejalan kaki komersial roboh, dan atap pertanian rumah kaca terkoyak. Bahkan tanaman pot dan halaman tertiup angin, dan sampah berserakan di mana-mana. Pada hari yang sama, angin kencang juga menerjang Dongxiao dan Hubei, mengubah langit menjadi kuning oleh pasir, menciptakan suasana seperti kiamat. Orang-orang berkomentar daring, ini adalah angin terkuat yang pernah saya lihat di dataran. Selain rumah-rumah yang tidak ikut tertiup, kendaraan off-road kami terus berguncang tanpa henti. Ini adalah wilayah dataran, saya telah melihat angin terkuat di sini dan sangat sulit untuk berjalan. Orang-orang melarikan diri kemana-mana, kita harus tetap aman. Rambu jalan dan papan reklame juga sangat berbahaya. Seseorang yang tinggal di lantai 25 merekam rekaman angin menderu di luar jendela, hanya mendengarnya saja sudah cukup membuat orang takut. Di sebuah desa di Hubei, papan reklame di atas sebuah bangunan roboh oleh angin kencang dengan suara keras. Di Shijiazhuang, atap rumah benar-benar terkoyak. Orang-orang menggambarkan angin kencang itu terdengar seperti raungan singa gila. Selain Beijing dan Hubei, angin ekstrim ini juga memengaruhi Henan dan wilayah lainnya. Sedang bersepeda dan tiba-tiba tiang listrik roboh. Pada dini hari tanggal 12 April seseorang dari Zhenzhou, Henan berbagi bahwa mereka terbangun oleh angin kencang pada pukul 3 pagi dan merekam badai tersebut dalam video. Pohon-pohon di luar bergoyang hebat, kaca pecah oleh tekanan angin, dan lampu gantung di dalam rumah berayun liar di udara.
Pengguna Zenzou lainnya merekam pemandangan dari gedung bertingkat tinggi, menunjukkan angin kencang mencabuti dinding luar bangunan dengan suara angin menderu di latar belakang. Setelah angin tingkat 15, pohon-pohon besar di jalanan Hanan tumbang. Video yang beredar daring menunjukkan tanah dipenuhi tanda-tanda kehancuran. Pada pukul 3 pagi tanggal 12 April akibat angin kencang, puluhan ribu hektar rumah kaca semangka di sebuah wilayah di Hanan hancur. Para petani berusaha melindungi tanaman mereka dalam kegelapan tetapi tidak berdaya. Seseorang memposting video yang mengatakan, angin kencang di Zenzou ini telah menghancurkan begitu banyak tanaman dan begitu banyak orang tidak bisa tidur di malam hari. Ya Tuhan, angin tingkat berapa ini di Juno tadi malam? Saat saya tidur, saya merasa bangunan berguncang. Pagi ini saya bangun karena angin, saya baru saja melihat keluar jendela dan banyak sekali sepeda listrik tumbang di bawah. Saya pasti tidak bisa keluar hari ini dengan berat badan saya. Jika tidak hati-hati saya akan tertiup ke pelukan orang lain. Saya akan tidur lagi, melanjutkan tidur. Angin kencang di Hanan bertiup sepanjang malam, dan pada siang hari orang-orang merasa seperti langit telah runtuh. Beberapa orang membagikan rekaman kerusakan rumah mereka di Zenzou. Angin kencang mencabut kaca dari ambang jendela rumah orang-orang, memiringkan rumah-rumah kecil di pinggir jalan, dan merobohkan pagar setebal lengan. Video juga menunjukkan pohon besar di jalanan Hanan tumbang, melintang di jalan. Angin menderu terus berlanjut, dan seseorang berkata, ini benar-benar angin yang dahsyat, saya benar-benar takut mungkin akan menerbangkan saya jika saya tidak hati-hati. Pada tanggal 12 April Biro Meteorologi Provinsi Hanan mengumumkan bahwa data pemantauan menunjukkan bahwa dari pukul 6 pagi tanggal 11 April hingga pukul 6 pagi tanggal 12 April sebagian besar wilayah di Hanan mengalami embusan angin tingkat 8 hingga 10, dengan beberapa kabupaten mencapai tingkat 11 hingga 13. Kecepatan angin maksimum mencapai tingkat 15. 40 stasiun cuaca nasional di provinsi tersebut mencatat kecepatan angin yang memecahkan rekor historis untuk waktu ini dalam setahun. Akibat udara dingin yang kuat dari utara, Wuhan dan Provinsi Hubei juga menghadapi cuaca ekstrim termasuk angin kencang, hujan lebat, dan hujan es, yang secara signifikan mengganggu transportasi dan kehidupan sehari-hari penduduk. Pada sore hari tanggal 11 April Wuhan mengalami pemandangan yang mencengangkan berupa kegelapan seketika saat angin kencang, hujan lebat, petir, dan hujan es menyerang sekaligus. Kota itu mengalami banjir luas dengan kendaraan terjebak dalam genangan air. Media China menggambarkan cuaca ekstrim itu sebagai kejadian yang sangat langka dalam sejarah. Setelah hujan lebat, sebagian Wuhan hampir berubah menjadi kota air dengan kendaraan di jalan layang mengapung akibat banjir. Sistem drainase kota gagal total dan para pengemudi sangat vokal dalam keluhan mereka, mengkritik infrastruktur kota dan menuduh pemerintah tidak kompeten. Wuhan sangat mudah banjir, hanya beberapa jam hujan dan sudah banjir seperti ini. Bahkan jembatan pun banjir, saya harus menerjang air untuk pulang. Kenapa airnya begitu banyak di jembatan ini? Saya sudah merasa mobilnya mengapung. Menurut statistik meteorologi, Wuhan mengalami hujan sedang hingga lebat pada hari yang sama dengan hujan lebat lokal dan badai petir yang disertai angin tingkat 7 hingga 9. Di Yangsa, hujan es dengan diameter 1 hingga 2 mm teramati. Data meteorologi menunjukkan bahwa pada sore hari tanggal 11, hujan lebat terjadi di zona pengembangan ekonomi Wuhan, Ken di bagian barat Laut Yangsa, dengan curah hujan terkonsentrasi antara 30 hingga 50 mm. Meskipun butiran esnya kecil, cuaca ekstrim tetap menyebabkan gangguan signifikan pada transportasi di Wuhan. Pada pukul 4.20 sore, beberapa kereta di stasiun kereta api Hong Kong tertunda akibat hujan lebat dan hujan es. Staf melaporkan bahwa angin kencang dan hujan di sepanjang jalur kereta api Hani memaksa kereta api berkecepatan tinggi mengurangi kecepatan. Selain itu, Bandara Wuhan Tanho juga terpengaruh dengan 33 penerbangan ditunda dan 7 penerbangan dibatalkan pada pukul 2 siang hari itu. Di media sosial, orang-orang telah memposting rekaman situasi bencana di seluruh provinsi Hubei. Sebuah video merekam kabut tebal di antara bangunan di kawasan perumahan dengan jarak pandang yang sangat rendah, seolah-olah hujan lebat sedang dihempaskan oleh angin. Pada tanggal 11 April, sebuah video menunjukkan siswa di sebuah sekolah di Hubei sedang mengikuti kelas ketika angin kencang menerobos dan meniup keluar jendela kelas, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Di daerah Hangong, badai petir, hujan es, dan hujan lebat juga terjadi di sekolah lain. Jendela-jendela juga pecah akibat hujan es dan angin kencang.
Seorang vlogger dari Tanmen berbagi bahwa setelah mengantar anak pada pukul 6 pagi, mereka membuka pintu dan langsung merasa seperti langit runtuh. Angin menderu telah merobohkan kedua pintu balkon, membuat rumah berantakan. Dampak badai angin kencang tidak hanya terasa di Hubei, tetapi terus meluas. Pada hari yang sama, Provinsi Hanzhou dan Zhoyan mengalami angin mencapai tingkat 13 dengan awan gelap dengan cepat menutupi langit. Cuaca berubah tiba-tiba dan danau barat tertiup angin hingga menyerupai laut, dengan semua layanan perahu ditangguhkan. Pada tanggal 10 April Nanjing di Provinsi Jiangsu dilanda badai hujan es tiba-tiba, dengan penduduk setempat berseru. Wow, hujan es di Nanjing turun sangat deras, mengerikan. Butiran esnya sangat besar. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Pada tanggal 11 April kota Wi di Provinsi Guangzhou, China Barat Daya, adalah daerah yang paling parah terkena angin kencang dan hujan es. Wilayah tersebut mengalami cuaca ekstrim dengan angin kencang, badai petir, dan hujan es sekaligus. Video menunjukkan angin menderu dan suara keras yang konstan dengan butiran es jatuh seperti salju. Beberapa orang yang mengendarai becak langsung tertiup angin, menyebabkan gelombang kepanikan. Di sebuah restoran di Guiyang, banyak orang sedang makan ketika tiba-tiba diterjang angin kencang, memicu kepanikan dan teriakan dari kerumunan. Pohon-pohon di sepanjang jalan tumbang dan penduduk setempat terkejut, mengatakan, ini adalah hujan terlebat yang pernah dilihat Guai. Bukan hanya Guai, Provinsi Guangdong di China Selatan juga tidak luput dari peristiwa angin dan hujan ekstrim yang langka ini. Seseorang berbagi bahwa di kota Dongan, angin kencang dan hujan lebat melanda dengan awan gelap membayangi langit. Guangzhou di dekatnya juga menghadapi badai hebat. Di bagian utara Guangdong, kota Yingluo mengalami angin kencang dan hujan lebat pada pukul 12 siang tanggal 12, dengan badai bergerak masuk dengan cepat. Badai angin langka ini pertama kali muncul di utara karena ibu kota China, Beijing, menerima perhatian khusus dari otoritas Partai Komunis China yang menyatakan keadaan perang di kota itu. Langkah itu terutama ditujukan untuk memastikan keselamatan para pemimpin tinggi PKC. Menurut Beijing Daily, dari pagi hingga siang hari tanggal 11 April embusan angin mencapai tingkat 9 hingga 10 sudah teramati di Mongolia dalam bagian barat dan sebagian Gansu. Ujung terdepan angin tingkat 8 telah mencapai wilayah perbatasan antara Sani Utara, Mongolia dalam bagian tengah, dan Hubei bagian barat laut. Di Daong Sani, angin tingkat 8 tercatat antara pukul 11 pagi dan pukul 12 siang hari itu. Pada sore hari, kekuatan angin di Zhoushiao meningkat dengan cepat, dan setelah pukul 8 malam, angin yang lebih kencang diperkirakan akan melanda Beijing antara pukul 9 dan 10 malam tanggal 11 April. Beberapa daerah di Beijing mengalami embusan angin melebihi tingkat 8, dengan beberapa daerah pegunungan mencapai tingkat 13. Pada malam itu, banyak bagian Beijing mengalami angin tingkat 8 disertai badai petir dan kilat. Angin kencang yang tiba-tiba juga memicu kepanikan di kalangan penduduk, menyebabkan mereka bergegas membeli persediaan. Pada pagi hari tanggal 11, seseorang menyebutkan bahwa supermarket di Beijing penuh sesak dan sayuran di toko diserbu. Foto-foto menunjukkan bahwa rak-rak hampir kosong dengan sebagian besar sayuran sudah diambil. Saya baru saja kembali dari supermarket di bawah. Biar saya tunjukkan, anginnya bahkan belum mulai tetapi semua sayurannya sudah habis. Hanya tersisa beberapa terong, beberapa paprika, dan semua sayuran lainnya sudah habis. Banyak penduduk Beijing meninggalkan segalanya pada tanggal 10 April untuk bergegas ke supermarket dan menimbun persediaan. Beberapa orang bercanda mengatakan bahwa jika mereka tidak tahu, mereka akan mengira kota itu akan di-lockdown. Lihat angin kencang ini. Meskipun penduduk Beijing tidak panik karena angin kencang, mereka tetap menimbun sayuran. Saya pergi ke supermarket dan wow, banyak sayuran sudah habis. Orang-orang lebih banyak dari biasanya pagi ini. Saya pergi ke pasar sayur dekat rumah saya yang biasanya buka sampai pukul 1 siang, tetapi ketika saya pergi pukul 9 pagi, banyak sayuran sudah terjual habis. Tidak banyak yang tersisa. Jelas semua orang menganggap ini serius.
Ini dia, benar-benar datang. Mereka selalu bilang saya melebih-lebihkan, tapi saya tidak melebih-lebihkan sama sekali. Lihatlah keadaannya sekarang. Ambil mobil, anak-anak babi, semuanya simpan cepat. Ikat mereka, pindahkan semua yang perlu dipindahkan, dan kubur apa yang perlu dikubur. Jika perlu bersembunyi, bersembunyilah. Seorang vlogger membagikan video bahwa jalanan dipenuhi sepeda listrik yang tumbang. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sepeda-sepeda itu sengaja dirobohkan sebelumnya untuk mencegahnya tertiup angin kencang. Keluar dari rumah klien, saya melihat semua sepeda listrik tergeletak di tanah. Jelas mereka diletakkan sebelumnya untuk mencegah angin menerbangkannya. Melihat ini, saya lebih baik segera pulang. Saya tidak bisa lama-lama di luar, terlalu berbahaya. Sepertinya penduduk Beijing mengambil tindakan pencegahan yang ekstensif. Seorang vlogger berkomentar, bagaimana Beijing menghadapi angin kencang? Pembatas pelindung di pinggir jalan semuanya telah dilepas, penutup lubang gat diberi pemberat, tempat sampah diikat, dan sayuran di supermarket ludes. Ini hanya badai angin, bukan kelaparan. Dengan angin kencang di Beijing, semua sayuran habis. Semuanya habis. Saya tidak tahu apakah angin besok akan membawa hal lain, tetapi sayurannya sudah habis, ludes. Ada begitu banyak orang keluar membeli sayuran hari ini karena angin besar besok. Lihat saja semua orang ini, mereka ada di mana-mana. Saya belum pernah melihat begitu banyak orang ketika angin akan datang. Saya dengar supermarket sudah ludes dan itu membuat saya sedikit cemas. Saya memeriksa stok saya sendiri dan memutuskan untuk tidak keluar untuk membeli apapun. Kalian saja yang pergi. Beberapa orang sangat khawatir angin akan menerbangkan mobil mereka sehingga mereka secara khusus mengisi kendaraan mereka dengan 200 kg air agar tetap stabil. Mengenai kedatangan angin kencang di Beijing, seorang vlogger memposting di Weibo, seluruh Beijing sedang menunggu angin. Sebelum angin kencang tiba, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Langit berkabut dan udara dipenuhi debu, bulu pohon willow yang berterbangan, dan rasa tidak nyaman. Peringatan dan siaga tentang angin yang mendekat ada di mana-mana. Acara dibatalkan, sekolah ditutup, transportasi ditangguhkan, dan perusahaan beralih ke kerja jarak jauh. Orang-orang meninggalkan sekolah dan pekerjaan lebih awal, bergegas pulang. Supermarket dan pasar makanan penuh sesak dengan orang-orang yang menimbun bahan makanan, sementara persediaan daring sudah habis. Rumah tangga menutup rapat pintu dan jendela dan tetap di dalam rumah. Obrolan grup dipenuhi video cuaca berangin di dekatnya, beserta tips dan cara menghadapinya. Seluruh kota Beijing sedang menunggu angin. Pemandangan itu mengingatkannya pada 3 tahun lalu ketika Beijing menghadapi tahap pandemi yang paling parah. Saat itu, dia bergegas pulang dengan tas penuh bahan makanan, hanya untuk menerima pemberitahuan lockdown lingkungan segera setelah dia melangkah masuk. Suasana tegang saat ini terasa sangat mirip, membawanya kembali ke saat itu. Setelah badai berlalu, dari tanggal 12 hingga tanggal 14 April kecepatan angin di Beijing berangsur-angsur melemah. Sebelum badai menerjang, beberapa penerbangan di bandara ibu kota sudah ditunda atau dibatalkan. Acara lari setengah maraton robot humanoid Beijing Yijuang 2025 yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 13 April ditunda hingga tanggal 19 April. Ekstremitas badai angin ini, yang membentang dari utara ke selatan, sangat jarang terjadi di wilayah selatan termasuk cekungan Sichuan, Jingnan, dan wilayah China selatan lainnya. Di utara, angin kencang di Mongolia dalam menyebabkan pohon dan tembok tinggi tumbang, menyebabkan beberapa orang terluka. Pada tanggal 11 April, Shanghai mengalami gelombang cuaca konvektif kuat yang tiba-tiba dengan hujan lebat lokal disertai badai petir dan angin mencapai tingkat 8 hingga 10. Kedatangan embun beku menyebabkan suhu anjlok dengan suhu minimum pada tanggal 12 April turun hingga 10 derajat Celcius di Provinsi Anne. Hujan lebat juga melanda Hubei di wilayah selatan, sementara hujan es turun di Dave, dan butiran es terbesar mencapai diameter 2 cm. Akibatnya, jalan tol Hian ditutup sementara dan beberapa kereta api berkecepatan tinggi di stasiun selatan Hubei ditunda. Di Guangdong, hujan es singkat juga muncul di daerah seperti Longgang dan Pingshan di Shenzhen, dan grup kereta api Guangzhou segera menangguhkan kereta penumpang dari Shenzhen ke Chengdu Seongtao dan tujuan lainnya.
Baru-baru ini, banyak fenomena aneh dilaporkan di seluruh China. Selain kejadian angin kencang, hujan lebat, badai salju, dan badai pasir yang tiba-tiba dan langka, juga terjadi gempa bumi, wabah penyakit, dan pemandangan langka seperti banyak matahari, langit merah darah, dan bambu berbunga. Dalam budaya tradisional China, kemunculan fenomena semacam itu seringkali dianggap sebagai pertanda bahwa peristiwa besar sedang terjadi atau bahkan sebagai pertanda potensi perubahan rezim.